Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Tanjung. Ini 2019-2024 sedikit akan menjelaskan tentang analisis biaya pembangkitan tenaga listrik. Pada kali ini, saya akan mengambil analisis biaya pembangkitan listrik tenaga panas bumi atau PLTP dengan skala kecil. Sebelum kita masuk ke poin-poin yang tiga ini, sebelumnya kenapa saya mengambil PLTP ini? Karena panas bumi merupakan salah satu sumber daya energi terbarukan yang mempunyai potensi yang sangat berlimpah di Indonesia, meskipun saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, pemerintah saat ini mulai memberikan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dengan adanya target pemerintah yang cukup ambisius, yaitu penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP hingga mencapai 9.500 MW pada tahun 2025 sumber dari ESDM 2009, di mana pada PLTP ini dalam hal pencemaran udara, emisi dari PLTP sangat rendah bila dibandingkan dengan minyak dan batu bara. Karena emisi yang rendah ini, energi panas bumi ini memiliki kesempatan untuk dikembangkan dengan memanfaatkan pendanaan dengan skema Clean Development Mechanism atau CDM. Baiklah, dalam menentukan biaya pembangkitan, hal pokok yang dipertimbangkan adalah biaya pengembangan lapangan panas bumi, dan biaya investasi dan operasional dan perawatan untuk pembangkitan listrik. Dengan mempertimbangkan biaya tersebut dapat kita memperkirakan atau menghitung harga listrik dari PLTP. Kita masuk ke analisis biaya pembangkitan tenaga panas bumi atau PLTP dengan skala kecil, di mana analisisnya itu terdiri dari 3 poin. Pertama ada biaya investasi atau modal, di mana biaya investasi atau modal ini terdiri dari 2, yaitu biaya modal langsung dan biaya-biaya yang tidak langsung. Dan yang kedua, biaya operasi dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, skenario finansial, di mana terdiri dari 4, yaitu ada skenario bisnis aswal atau BAU, dan skenario TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri. Yang keempat ada skenario CDM atau Clean Development Mechanism, dan yang keempat ada skenario gabungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin pertama, di mana pada poin pertama ini biaya investasi atau modal, mana terdiri dari biaya modal langsung dan biaya-biaya tidak langsung. Biaya modal langsung ini terdiri atas yang pertama, biaya modal langsung ini terdiri atas biaya eksplorasi atau biaya pengembangan lapangan uap atau Steinfeld, dan biaya pembangkit dengan meningkatnya kapasitas pembangkit. Biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan PLTP persatuan kapasitas akan menjadi lebih kecil. Kemudian ada biaya-biaya yang tidak langsung, mana besarnya biaya-biaya yang tidak langsung ini sangat bervariasi, bergantung pada lokasi pembangunan, aksesibilitas, dan tingkat infrastruktur dan kebutuhan tenaga dari luar daerah. Poin kedua yaitu biaya operasi dan pemeliharaan. Biaya operasi dan pemeliharaan pada proyek panas bumi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan lapangan uap dan pembangkit listrik. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk biaya pembuatan sumber-sumber baru, yang mana biasanya itu dibutuhkan dengan waktu untuk menggantikan produksi yang berangsur-angsur merosot dari sumber-sumber yang asli. Laju penurunan produksi sumber-sumber panas bumi ini tergantung pada sifat alami sumber daya dan ukuran pengembangan, tetapi biasanya dapat bervariasi antara 5% hingga 10% tiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagai tambahan terhadap biaya-biaya tersebut, suatu pengembangan harus mempertimbangkan sekitar 5% dari total biaya-biaya sumber tiap tahun untuk kebutuhan sumber pengganti di masa yang akan datang. Kemudian kita akan menganalisis skenario finansial. Yang pertama itu ada skenario bisnis aswal atau BAU. Mana skenario bisnis aswal atau BAU ini diasumsikan bahwa biaya pembangkitan hanya tergantung dari komponen biaya investasi serta komponen biaya operasi dan perawatannya. Yaitu apabila semakin rendah kualitas sumber daya, maka biaya pembangkitan PLTP semakin mahal. Begitu juga untuk kondisi infrastruktur di lokasi PLTP. Biaya pembangkitan akan mahal jika infrastruktur di lokasi tersebut akan tertinggal.
Yang skenario finansial kedua itu ada TKDN, di mana semakin tinggi komponen dalam negeri dalam pembangunan PLTP, diharapkan harga listrik PLTP dapat lebih murah. Kandungan dalam negeri atau KDN untuk barang PLTP skala kecil yaitu 3 MW saat ini adalah mencapai 48,5%. Nah, sementara untuk jasa PLTP-nya itu sebesar 97,3%. Dengan bobot masing-masing komponen tersebut 0,7 dan 0,3, maka TKDN untuk barang PLTP mencapai 34%, sedangkan untuk jasa sebesar 29 atau total TKDN untuk barang dan jasa PLTP dengan skala kecil sebesar 63,14%. Nilai ini lebih tinggi dari TKDN yang diperuntukkan oleh Kementerian Perindustrian untuk PLTP dengan kapasitas kurang dari 10 MW, yakni itu sebesar 40,45%. Kemudian skenario finansial selanjutnya itu adalah skenario CDM. Nah, melalui skenario CDM ini, kita mengharapkan dapat menurunkan biaya pembangkitan, dan pada akhirnya harga listrik diharapkan dapat lebih murah. Saat ini ada dua metodologi yang sudah disetujui oleh United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC untuk pemanfaatan panas bumi dengan skema CDM, yaitu ACM0002 untuk pembuatan panas bumi. Kemudian ada skenario finansial yang terakhir, itu adalah skenario gabungan. Nah, skenario gabungan itu yaitu gabungan antara skenario bisnis ASWA atau BAU, dan skenario TKDN atau kandungan dalam negeri, dan skenario CDM, di mana bisnis ASWA BAU ini hanya mempertimbangkan kondisi keekonomian saat ini. Yang kedua ada skenario kedua yaitu skenario dengan mempertimbangkan adanya tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Yang ketiga itu yang kita bahas tadi, yaitu adalah skenario dengan skema pendanaan melalui CDM. Kesimpulan yang bisa kita ambil itu ada 3 poin, di mana struktur biaya PLTP meliputi 2 komponen, yaitu biaya investasi dan biaya operasional dan perawatan. Di mana yang poin kedua yaitu letak pembangkit akan mempengaruhi biaya pembangkit PLTP, di mana letak yang terisolir atau jauh dari beban akan menyebabkan tingkat keekonomian PLTP akan menjadi menurun atau kurang menarik. Dan poin yang ketiga, biasanya biaya investasi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya dan kondisi evaluasi di lokasi PLTP tersebut. Dan presentasi atau penjelasan analisis biaya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dengan skala kecil telah selesai. Apabila saya kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.